untuk dia bertahan dari predator-predator yang ada di alam. Halo teman-teman, selamat datang di Silawat. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Silawat. Kali ini kita mau bikin video tentang kura-kura, karena banyak dari kalian yang request itu kura-kura. Jadi kenapa sih iguana terus? Kita kasih sekarang vlog tentang kura-kura. Nah kebetulan kita mau bahas satu jenis ini, adalah kura-kura stingpot teman-teman. Jadi kura-kura stingpot itu termasuk kura-kura yang nggak bisa besar. Jadi kalau kalian punya di rumah kura-kura itu kadang-kadang ukurannya pasti besar-besar teman-teman. Nah di sini kita punya stingpot, nama latinnya Odoratus stingpot. Nah buat teman-teman yang punya kura-kura gini di rumah, bisa kalian komen di bawah gimana pengalaman kalian dengan kura-kura ini. Karena kura-kura ini unik banget teman-teman. Salah satunya kenapa dia dinamain kura-kura stingpot, karena sting itu artinya bau teman-teman. Jadi dia ini, si kura-kura ini bisa ngeluarin bau dari gak tahu apanya ya, kita belum baca-baca, kayaknya dari anusnya atau dari, pokoknya si kura-kura ini bisa ngeluarin bau dari badannya teman-teman. Jadi kalau kalian punya kura-kura ini, kalau kalian ambil dan dia merasa terancam, biasanya dia ngeluarin bau itu biar dilepas, mungkin di alam sana, untuk dia bertahan dari predator-predator yang ada di alam. Jadi di sini kita punya ada, di aquarium ini kita ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 ekor stingpot teman-teman. Kita lihat di sana. Nah ini udah kita rawat dari bayi banget, dari ukuran kecil banget, berapa ya, 2 cm mungkin, 2 cm. Ukuran sekepalanya dia mungkin ya, kecil banget. Kita ada fotonya. Nah itu waktu kita pelihara waktu masih kecil segitu teman-teman ukurannya. Kalian bisa bayangin ukurannya itu seukuran kuku. Jadi ini memang kura-kura termasuk terkecil di dunia, tapi ada lagi yang lebih kecil, saya lupa namanya, pokoknya ada yang lagi lebih kecil. Jadi si stingpot ini ukuran maksimalnya bisa capai 12 cm. Jadi 12 cm itu dia udah indukan. Bayangin 12 cm udah indukan. Yang di sini, yang di tangan saya ini udah 7 cm. Jadi 7-8 cm lah, 8 cm lebih. Ini belum indukan, tapi belum siap juga sih. Belum siap juga untuk breed. Mungkin kalau yang jantan udah bisa breed, teman-teman. Nah, yang menarik lagi, kura stingpot ini susah banget cari jantannya. Jadi kita beli banyak itu nggak ada jantannya sama sekali teman-teman. Kita beli hampir 20 ekor dulu waktu kecil, itu nggak ada jantannya. Nah jantan betina kayak apa sih bedanya? Nih yang di tangan saya ini betina, karena kita nggak punya jantan ya. Ini betina, tandanya itu ekornya. Kalau kalian bisa kalau kalian tahu di sini, ini baunya udah mulai keluar ya. Baunya sampai sini, bau si stingpot ini. Baunya kayak apa ya, kayak belerang gitulah teman-teman, kayak belerang. Nah coba kalian besok kalau punya stingpot ini, pasti baunya akan menyengat gini teman-teman. Nah ini tadi kembali lagi, yang betina itu ekornya pendek, jadi kloaka atau anusnya itu lebih dekat ke plastron. Plastron itu ini ya teman-teman, cangkang bawah ini namanya plastron, yang atas namanya karapas. Nah itu kloakanya atau anusnya itu lebih dekat ke plastron, itu berarti betina. Kalau anusnya jauh dari plastron, itu jantan teman-teman. Sini kita nggak punya jantan, dan dia nih kura-kura masuk agresif ya, tuh dia gigit. Kalau terancam juga gigit, ngeluarin bau nggak enak, udah pokoknya komplit. Nah kalau pelihara si stingpot ini termasuk gampang teman-teman. Jadi dia mirip-mirip kura-kura Brazil. Kalau kalian tahu kura-kura Brazil, pasti kalian tahu. Nah itu baunya sampai sini. Baunya wow. Kalau kalian tahu kura-kura Brazil itu kan perawatannya gampang banget. Nah ini si stingpot ini juga, dia perawatannya gampang juga. Sebenarnya kita kasih lampu di sini juga untuk biar kelihatan aja. Sebenarnya dia nggak pakai lampu juga nggak apa-apa. Ini termasuk akuarium yang sangat manja buat mereka ya teman-teman, karena sebenarnya nggak perlu pakai, cuman paling mereka butuhnya filter teman-teman.
filter aja biar airnya bersih, nggak kotor. Itu aja sih sebenarnya kalau ngerawat sting pot ini. Nah, ini ceritanya di sini kita mau ternak tapi kita belum dapet nih si jantannya. Dari banyaknya betina segini ini nggak ada jantan. Nanti kalau kalian lihat itu ada luka. Itu biasa terjadi di sting pot. Jadi kalau sting pot itu kayaknya mereka itu agresif teman-teman sama teman-temannya sendiri. Jadi kayak dia makan lehernya, atau mungkin kawin juga, karena biasanya kura-kura kalau kawin kan menggigit juga. Dia gigit leher pasangannya kan, betinanya. Tapi ini nggak ada jantannya sih, udah kita cek. Oke, itu tadi luka. Nah, itu luka harus digimanain. Kalau kalian punya kura-kura luka kayak gini, mana tadi dia luka? Ya pasti masuk ya kepalanya. Kalau luka gitu biasa sih teman-teman, nggak usah diapa-apain, mereka sembuh sendiri asalkan enclosure atau akuariumnya itu sehat. Sehat dalam artian airnya bersih, ada filternya. Bagus lagi kalau ada lampu untuk kalau dia berjemur. Dia kadang-kadang kelihatan juga sih berjemur, tapi jarang banget kalau sting pot berjemur itu. Yang bikin unik itu sih tadi baunya itu teman-teman. Waduh. Nah teman-teman, kita udah selesai bahas si sting pot ini. Kalian boleh kasih komen kita bahas apa lagi nih setelah sting pot. Kalian komen di bawah sting pot atau kura-kura lainnya. Kalian tulis di komentar kura-kura apa lagi yang harus kita bahas. Oh iya, kita lupa bahas si akuarium ini. Jadi akuarium ini kita desainnya dulu untuk res albino teman-teman. Jadi ini dulu airnya nggak setinggi ini. Ini airnya adalah 10 cm tingginya. Jadi ini dalamnya kaca teman-teman. Kalau lihat di bawah ini kaca dan bawahnya ada air lagi. Jadi kita kacanya ditumpu pakai ini dan batu. Ini apa, nempel buat nempelin kaca gitu. Nah terus ada ikan di dalam. Buat kalau si sting potnya ada kotoran-kotoran, si ikannya bisa makan. Oke, terus yang ini di sini ada heater juga. Ada heater itu pemanas air buat di akuarium, dan ada filter biasa teman-teman. Nah ini kita sekat juga antara tempat tinggal si kura-kura sama filternya biar ngurangin resiko si kura-kura cedera kena filternya. Oke, jadi udah kebukti karena akuarium kayak gini bisa buat kura-kura apa aja teman-teman. Jadi ini istilahnya buat kura-kura dimanja itu kayak gini. Dan pasti kura-kuranya hidup di sini teman-teman, jadi nggak terlalu ekstrim peliharanya. Oke, kita udah selesai bahas enclosure-nya juga kura-kuranya. Kalian tulis aja di komentar mau kura-kura apa lagi yang kita bahas, atau hewan lainnya juga bisa teman-teman. Kita kasih makan yuk, coba. Yap, makanya juga pelet biasa teman-teman. Yap. Nah sting pot ini tergolong kura-kura yang rakus. Jadi dia habis dipegang-pegang gitu, dilepas lagi, dibuat mainan, dimasukin lagi ke enclosure-nya, dikasih di akuariumnya lagi, dia langsung makan tuh, lihat. Jadi dia nggak gampang stres kura-kuranya. Tuh makan, semua makan. Oke, mantap. Pertumbuhannya juga tergolong cepat ya teman-teman. Dari kecil, dari sekuku sampai dia besar segini itu kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun itu kalau kura-kura cepet ya teman-teman, sampai berubah jadi gede. Kalau di iguana itu 2 tahun lama. Kalau di kura-kura dia cepet. Oke, makan semua makan. Mantap. Oke, mantap. Oh ya teman-teman, ini karena kita sambil cari jantannya nggak dapat, kalian boleh PM. Ini dijual ya teman-teman. Kalau kalian mau, kalian bisa hubungin WA aja. Di deskripsi ada nomornya WA. Oke, nanti kita carikan yang mulus-mulus. Siap. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang teman-teman. Biar besok bisa beli kura-kura lain atau iguana yang lain teman-teman.